Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahanam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه. Bisa nggak terbayang kata Quran yang bunuh satu orang beriman saja tanpa alasan yang dibenarkan, satu orang, hati-hati ya, kalau yang masuk neraka kekal di dalamnya dosa apa? Masuk neraka nggak keluar dari neraka dosa apa? Sekarang kami berikan informasi langsung dari Quran. Ada satu lagi dosa yang siksaannya lebih hebat dibandingkan dosa syirik, lebih hebat, yaitu dosa orang yang membunuh seorang beriman dan dia tidak tobat, siapapun orangnya, termasuk orang Islam ya. Kalau ada orang membunuh seorang beriman kemudian wafat dia dan tidak tobat sampai meninggalnya, lihat bagaimana hukumannya. An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapapun yang pernah menumpahkan darah, membunuh satu orang saja yang beriman secara sengaja, dia bunuh itu ya, hati-hati, fajazauhu jahannam, maka kami sediakan neraka jahanam untuk orang itu, langsung jahanam, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar, kekal di dalamnya, tidak akan keluar ya. Kalau dia masih hidup diberi kesempatan tobat, kalau tidak tobat, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah ya. Jadi orang-orang ini kalau sudah Allah murka, dilaknat, kemanapun akan singgah dia tidak akan pernah tentram, nggak akan tentram. Anda tidak disukai di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Anda dilarang di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau Allah yang larang, Allah yang tidak sukai, mau pindah kemana? Mau pindah kemana? Tidak akan bisa. Yang paling hebat, wa'adda lahum azaban azima, dan di alam kuburnya nanti kami sediakan siksa yang berlipat luar biasa. Dilempar pakai batu seperti ini, sakit tidak? Kalau azima, batunya sebesar ini nih, tuh, berkali-kali lipat itu ya. Jadi hati-hati, hati-hati ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan satu dosa, kemudian Allah siapkan bagi neraka yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa inna ala firaqi ha'ula'i al-fityati fityatul jabhati ad-difa' al-islamiyyah la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suci Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini.
Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita. Bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya. Dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan. Malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya. Dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh, walillahi ma a'ta, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Wa'afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum. Wa wassi' mudkhalahum. Allahumma anzil ala quburihim ad-diya wal-nur wal-fushata was-surur. Jazihim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati 'afwan wa ghufrana. Allahumma taqabbalhum shuhada'a 'indak. Allahumma taqabbalhum shuhada'a 'indak. Allahumma taqabbalhum shuhada'a 'indak birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia.